Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah hari Minggu Advent pertama ini kita khususkan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus beserta kita sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menyongsong kedatangan Tuhan untuk yang kedua kalinya dengan bersukacita, dengan memujikan lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 85 bait yang pertama, Kusongsong Bagaimana. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saat ini perhatikanlah sabdanya yang kita terima melalui hukum kasih yang tertulis dalam Injil Matius 22 ayat yang 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Sungguh kita ini manusia yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Oleh karena kita tak mampu melaksanakan hukum kasih-Nya dengan sempurna, kita mohon berkenan dari Tuhan yang penuh kasih dan ampunan. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 26, 1 dan 2. Mampirlah dengar doaku.
kita sembah melihat isi hati kita yang rela bertobat dari segala dosa. Ia yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh berbalik kepadanya. Berita anugerahnya menguatkan kita untuk hidup suci. Mari kita terima melalui 1 Tesalonika 5 ayat 23-24. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Petunjuk hidup baru dari Tuhan, marilah kita imani dengan sungguh-sungguh. Terimalah sabdanya yang terdapat dalam Roma 4 ayat 7. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Segenap umat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita serahkan hidup ke dalam tangan kasih dan kuasa-Nya, serta berjanji kepadanya agar kita diberi rahmat untuk hidup dalam kasih senantiasa. Kita pujikan nyanyian kesanggupan Kidung Jemaat 369A yang pertama, Ya Yesus, ku berjanji. Segenap jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dasar dalam kita memberikan persembahan pada ibadah ini adalah firman Tuhan yang disabdakan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang kelima, yang demikian firman Tuhan. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari kita bawa seluruh persembahan kita dengan diiringi dari nyanyian syukur dari Kidung Jemaat 387 bait yang pertama, Ku heran Allah mau memberi. Kri
marilah kita bangkit berdiri dan kita serahkan persembahan ini di dalam doa. Kami mengucap syukur karena begitu besar berkat Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga hari ini kami dapat bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah hari ini. Banyak berkat yang kami terima, dan sebagai ucapan syukur kami menyisihkan sebagian dari berkat yang Tuhan berikan di dalam bentuk persembahan, baik itu persembahan mingguan, persembahan bulanan, perpuluhan, ucap syukur, pembangunan, pembelian tanah, serta persembahan-persembahan yang lain. Tuhan, berkati semua persembahan yang sudah kami kumpulkan ini, sehingga menjadi berkat buat kami dan menjadi sarana di dalam mengembangkan gereja-Mu di tempat ini. Bapa di sorga, sucikan persembahan ini dan berkati pula yang mengelolanya, sehingga dapat menggunakan persembahan ini sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, kali ini kami juga akan menerima firman-Mu. Kami serahkan saudara kami yang akan membawakannya. Tuhan berkati, Tuhan urapi, sehingga dapat menyampaikan firman Tuhan ini dengan pimpinan Tuhan saja. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terima kasih, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab kita pada hari ini diambilkan dari kitab Injil Markus pasal yang ke-13 ayat 24 sampai dengan 37. Injil Markus 13 ayat 24 sampai dengan 37. Kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah,
sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengar sabda Tuhan dan melakukannya. Maranatha. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Kita semua berdoa semoga kita senantiasa diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, sebelum kita memasuki firman Tuhan pada hari ini, mungkin ada di antara Bapak, Ibu, dan Saudara bertanya-tanya, mengapa saya berada di tempat ini? Biasanya kan Pak Pendeta yang ada di sini. Baik Bapak, Ibu, saya akan menjelaskan. Saya diberi tugas oleh dosen pembimbing saya untuk mata studi homiletika, yaitu Bapak Pendeta Jarod Kristianto dari GKJ Dagen Palur Surakarta. Beliau memerintahkan kepada setiap mahasiswi, baik dari PAK maupun juga pastoral, untuk melaksanakan praktek khotbah di gereja masing-masing. Oleh karena masih adanya pandemi, maka tidak diperbolehkan untuk melakukan praktek di luar gerejanya masing-masing. Jadi di sini saya memenuhi tugas homiletika yang diberikan oleh pembimbing saya. Perkenalkan, nama saya Elisa Suryanintya Saputri. Saya mahasiswi semester 7 program studi pendidikan agama Kristen, Fakultas Teologia Universitas Kristen Surakarta. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, pada hari ini kita memasuki masa Advent Natal yang pertama. Tema besar yang diberikan oleh Sinode GKJ untuk masa Advent dan Natal tahun 2020 ini adalah firman Allah menjadi manusia, yang diambilkan dari Injil Yohanes 1 ayat yang ke-14. Terkhusus untuk masa Advent yang pertama ini diberi tema yang berjudul berdoa dan berjaga-jagalah. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai berjaga-jaga. Di masa pandemi yang kita alami pada saat-saat ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita seluruh warga, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia, itu dianjurkan
untuk melakukan yang namanya 3M. Yang pertama adalah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kemudian yang kedua, memakai masker. Dan yang ketiga adalah menjaga jarak ketika kita bertemu dengan orang lain. Nah, hal itu bisa disebutkan dengan berjaga-jaga. Sementara vaksin yang masih di dalam proses produksi, seluruh negara di dunia juga berlomba-lomba untuk menciptakan vaksin khusus COVID-19. Sudah ada yang diuji cobakan, tetapi masih ada juga yang masih diuji di laboratorium. Nah, sementara kita masih berdampingan dengan COVID, maka sambil menunggu vaksin itu jadi dan bisa disuntikan kepada seluruh warga di dunia ini, kita diwajibkan untuk berjaga-jaga. Kemudian menerapkan pola hidup yang sehat dan bersih. Itu yang membuat kita bisa terhindar dari penyakit. Nah, kalau di dalam Alkitab ini, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, Tuhan menasihati kita supaya berjaga-jaga. Ada perumpamaan tentang seorang tuan yang berpergian. Sebelum tuannya itu pergi, tuannya memerintahkan kepada seluruh hamba-hambanya diberikan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Mereka harus bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh tuannya, dan secara khusus untuk penjaga pintu diberikan tugas supaya tetap berjaga-jaga. Kapanpun tuannya kembali, entah itu sore hari, malam hari, larut malam, atau bahkan pagi-pagi buta, penjaga pintu itu harus tetap berjaga-jaga dan siap sedia. Ketika nanti tuannya datang, maka pintu dapat dibukakan. Demikian juga dengan kedatangan Tuhan yang kedua. Alkitab memberitakan tanda-tanda kapan itu akan terjadi. Di ayat yang ke-24 sampai dengan 32 tadi, di situ ada perumpamaan tentang pohon ara. Ketika menjelang musim panas, pohon itu tumbuh tunasnya. Demikianlah kedatangan Kristus yang kedua itu digambarkan. Tanda-tanda itu nampak jelas, Bapak Ibu. Tetapi tidak seorang pun yang dapat mengetahui persis kapan hal itu akan terjadi. Untuk menantikan hari itu, maka kita wajib dengan sabar, berhati-hati, jangan sampai lengah, supaya kita tidak tergoda oleh iblis yang senantiasa menjerumuskan kehidupan kita. Kita harus tetap berdoa dan terus berjaga-jaga. Ketika saatnya tiba, tidak ada seorang pun yang tahu. Yang tahu hanya Bapa saja. Nah, ternyata gambaran tentang akhir zaman itu tidak hanya ada di Injil. Tadi ada di Injil Markus, tetapi juga ada di karya sastra apokaliptik
dan ajaran agama lain pun juga ditemukan. Akhir zaman tidak hanya ada di dalam tradisi Kristiani. Saudara-saudara kita yang Muslim pun juga meyakini tentang akhir zaman. Dengan adanya rukun iman yang kelima, iman pada hari akhir, yang memandu mereka untuk mengalami perjalanan spiritual sampai batas akhir nanti di hari penghakiman. Kesamaan gagasan ini di balik kisah akhir zaman ada harapan dan kerinduan yang sama tentang kehidupan yang penuh damai, yang digambarkan seperti langit baru dan bumi baru. Di sini ada titik temu orang percaya dan orang lain berusaha mewujudkan harapan kehidupan bersama untuk saling menjaga satu sama lain. Di sini ditegaskan bahwa kita berdampingan dengan orang lain harus saling menjaga, saling menghormati, dan saling menghargai. Kembali dalam bacaan Alkitab. Dalam harapan dan kerinduan akan kedatangan Tuhan yang kedua ini, setiap orang dinasihati agar menantikannya dengan penuh kesabaran. Kita harus senantiasa merendahkan diri kepada Tuhan, tetap berdoa dan berjaga-jaga. Manusia itu lemah, sama seperti tanah liat, tidak berdaya, penuh dengan dosa dan pelanggaran. Maka dari itu setiap orang percaya perlu melakukan pertobatan senantiasa di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, berdoa dan berjaga-jaga itu kata perintah langsung dari Tuhan yang harus kita lakukan agar kita tidak mudah jatuh dalam pencobaan. Daging kita lemah, keinginan daging senantiasa memikat kita lebih dari roh kita. Ketika roh kita kalah dibanding dengan kedagingan kita, maka si jahat dengan mudah untuk menghancurkan kita dan menjauhkan kita dari Tuhan. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak mudah jatuh dalam pencobaan? Yang pertama, itu adalah berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga dan berdoa ini adalah satu paket, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Jangan sampai kita terlalu berjaga-jaga tetapi kita lupa dalam berdoa. Demikian juga jangan sampai kita fokus hanya berdoa saja tetapi melupakan yang namanya berjaga-jaga. Lakukanlah kedua hal itu bersama-sama supaya kita tidak mudah terkena bujuk rayu dari iblis atau si jahat. Nah, bagaimana supaya kita berjaga-jaga di dalam perjalanan kehidupan kita? Yang pertama, jangan lupa berdoa, Bapak Ibu. Doa adalah nafas orang beriman. Kalau kita melupakan doa, berarti kita tidak bisa
bernafas, tidak ada kehidupan, hidup kita akan terasa hambar dan juga tidak berarti. Karena di dalam doa kita membangun relasi bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Apa saja bisa kita doakan kepada Tuhan. Bahkan mungkin kalau kita tidak bisa menyusun kata-kata yang bagus, yang baik, tetapi kalau hati kita tertaut kepada Tuhan, maka roh kita yang berbicara kepada Tuhan. Itulah penting doa di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Jika kita melalaikan yang namanya doa, maka kita menjaga jarak dengan Tuhan, karena tidak ada komunikasi langsung kepada Tuhan. Memang tidak mudah, tetapi kalau kita mau belajar, ketika bangun tidur, hal yang pertama yaitu menyapa Tuhan, baik dalam pujian, dalam penyembahan, maupun di dalam doa. Kalau kita sudah berdoa kepada Tuhan, kita percaya bahwa sepanjang hari yang akan kita lalui, ada penyertaan Tuhan di situ. Nah, itu yang pertama, Bapak Ibu, kita berjaga-jaga dengan cara berdoa. Lalu yang kedua, yaitu dengan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan menguatkan setiap kita, supaya kita beroleh pengharapan di dalam Tuhan. Kalau kita tidak bisa mengerti kata-kata yang ada di Alkitab, kita bisa membaca buku renungan pagi maupun membaca atau mendengarkan renungan yang di-share di dalam grup WA. Nah, dengan kita membangun komunikasi dengan Tuhan lewat bacaan Alkitab, maka iman kita senantiasa ditumbuhkan oleh Tuhan. Ada kekuatan baru, kehidupan kita semakin diberkati oleh Tuhan, dan kita bisa kokoh iman kita terhadap Tuhan, dan si jahat tidak akan dengan mudah menggoda kita. Yang ketiga adalah renungkanlah kebaikan Tuhan. Hitunglah semua berkat dan kebaikan yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Berkat itu bisa berkat jasmani, berkat rohani, berkat kesehatan, berkat kesuksesan, kelancaran dalam studi, kelancaran di dalam pekerjaan, dan lain sebagainya. Berkat itu juga berupa keluarga kita yang saling mengasihi satu sama lain. Hitunglah semua kebaikan yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Berkat juga bisa di dalam kita menerima sakit dari Tuhan, kita menerima pemeliharaan dari Tuhan, perawatan dari Tuhan. Walaupun badan kita merasa lemah, tetapi kalau kita percaya penuh kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan kesehatan kita. Semua berkat-berkat yang Tuhan berikan, kita hitung, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, ketiga hal yang di atas tadi, yang pertama adalah jangan lupa untuk berdoa.
Yang kedua, baca firman Tuhan. Dan yang ketiga, merenungkan semua kebaikan Tuhan. Maka itu membuktikan bahwa kita sudah berjaga-jaga, senantiasa berjaga-jaga sampai kedatangan Tuhan yang kedua. Ketika Tuhan datang, nanti kita sudah siap dan bisa memasuki kehidupan baru di dalam Tuhan. Demikianlah Bapak Ibu, pembacaan dan juga sharing firman Tuhan yang bisa kita terima di dalam ibadah hari ini. Semoga kita senantiasa dimampukan oleh Tuhan untuk tetap berjaga-jaga dan berdoa kepada Tuhan, menanti dengan sabar kedatangan Tuhan yang kedua, berhati-hati di dalam kehidupan kita dan jangan sampai lengah, supaya kita tetap dilindungi dan diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengambil saat teduh sejenak untuk merenungkan firman Tuhan hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, kami sungguh bersyukur pada hari ini kami dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga telah Tuhan beri firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami untuk senantiasa berjaga-jaga, menjaga seluruh kehidupan kami untuk tetap dekat dengan Tuhan, menanti dengan sabar kedatangan Tuhan yang kedua. Untuk itu Tuhan, mampukanlah setiap kami supaya kami senantiasa menyandarkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan akan menolong dan membimbing kehidupan kami. Ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa berdoa kepada Tuhan, untuk menyediakan waktu khusus untuk Tuhan, supaya kami senantiasa Tuhan kuatkan dengan kekuatan yang baru, dengan berkat-berkat yang baru, dengan perlindungan dan juga kasih dari Tuhan. Bapa yang di surga, pada kesempatan hari ini kami juga mendoakan secara khusus untuk gereja kami GKJ Welar Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, Tuhan memberkati setiap pelayanan yang ada di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Pendeta Agias Hesa Kalumbara dan juga Ibu, supaya dapat membimbing dan juga memberkati setiap jemaat-Mu di dalam pelayanannya, supaya kami senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa bagi Bapak Ibu Majelis yang telah Tuhan pilih
untuk berpelayan di GKJ Welar ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati dalam setiap pelayanannya, supaya di dalam pelayanannya itu senantiasa fokus terhadap tugas dan tanggung jawab kepada Tuhan dan juga memelihara jemaat yang ada di sini. Kami juga mendoakan bagi setiap pengurus komisi maupun pengurus kelompok Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati pelayanannya, supaya setiap pelayan Tuhan senantiasa fokus dan juga dapat melayani dengan baik. Kami juga menyerahkan bagi setiap jemaat-Mu Tuhan yang pada hari ini menerima berkat Tuhan dalam pemulihan kesehatan yang saat ini dideritanya Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak Ibu Bamban Wismono di kelompok 1, bagi Ibu Sri Mulyati di kelompok 1, bagi Ibu Sri Sumarti di kelompok 2, Bapak Sumaryono di kelompok 1, dan Bapak Surahyo Hendro Saputro di kelompok 3. Kiranya di dalam proses pemulihannya Tuhan memelihara dan juga Tuhan menyembuhkan, supaya saudara-saudari kami dapat beroleh sukacita karena kesembuhan dari Tuhan. Kami juga menyerahkan bagi para sepuh yang ada di gereja ini Tuhan, di dalam masa tuanya, kiranya Tuhan juga memberkati lewat keluarganya yang senantiasa merawat dan juga menyertai kehidupan para sepuh di gereja ini Tuhan. Kami mendoakan bagi Ibu Surti Parto yang ada di kelompok 1, Ibu Hadiwini di kelompok 2, Ibu Marti Darto di kelompok 3, Ibu Ambon di kelompok 3, Ibu Sayekti di kelompok 3, dan Ibu Tarjo di kelompok 3. Kiranya di dalam kehidupannya Tuhan senantiasa memberkati, supaya mereka tetap berpegang teguh di dalam iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Kami juga menyerahkan bagi setiap pemuda-pemudi yang merindukan tentang jodoh pasangan hidup maupun pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati di dalam kehidupannya, supaya mereka juga tetap berpegang teguh di dalam Tuhan dan menantikan jawaban doa sampai Tuhan menjawab pada waktunya. Kami juga menyerahkan bagi keluarga muda yang merindukan hadirnya momongan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Kiranya Tuhan menjawab kerinduan mereka dan Tuhan memberikan momongan tepat pada waktunya. Kami juga menyerahkan bagi setiap pekerjaan kami Tuhan, apapun yang kami lakukan di dalam kehidupan kami, pekerjaan kami, kiranya Tuhan berkati supaya dapat mendatangkan berkat-berkat bagi keluarga kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa bagi pemerintahan bangsa Indonesia Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Presiden, Bapak Menteri, dan jajarannya, dan juga wakil rakyat Tuhan, kiranya dapat fokus di dalam tugas yang diembannya untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Kiranya Tuhan berikan kemampuan bagi pemerintahan kami
di dalam kami mengatasi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami tidak tahu kapan ini akan berakhir, tetapi kami terus berupaya supaya kami dapat terbebas dari pandemi ini. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang akan membimbing kami, menyertai kami, dan juga menolong kami supaya kami dapat terbebas dari pandemi ini Tuhan. Banyak sekali doa yang belum dapat kami sampaikan pada hari ini. Engkau bisa membaca setiap isi hati kami, dan kami percaya setiap kerinduan doa kami, Tuhan akan menjawabnya. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, jikalau di dalam kami berdoa dan juga beribadah pada hari ini terselip dosa serta kesalahan Tuhan, kiranya Tuhan mengampuni dan mensucikan kehidupan kami, supaya kami tetap mengarahkan hati kami kepada Tuhan dan berpegang teguh dalam pengharapan dan iman di dalam Tuhan. Tuhan, ajarlah kami untuk berdoa seperti yang Tuhan ajarkan. Doa Bapa kami. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah menerima berkat rohani dari Tuhan, dan saat ini kita diutus oleh Tuhan untuk menuturkan setiap pemberitaan firman Tuhan dan kasih Tuhan kepada orang lain. Kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memujikan lagu nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 427, bait yang pertama, Kusuka Menuturkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita nyatakan pengakuan percaya kita bersama dengan umat Allah di segala tempat dan abad menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, masukilah kehidupan sehari-hari dengan mengarahkan hati kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian, kini dan selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, telah diwartakan di dalam warta gereja bahwa pada hari Minggu 6 Desember 2020, Majelis Gereja Kristen Jawa Welar akan melayankan sakramen perjamuan di dalam kebaktian online di masing-masing rumah atau tempat tinggal kita bersama-sama. Marilah bersama-sama kita mempersiapkan hati kita, menguji diri di dalam pendadaran untuk melayakkan diri bahwa sakramen perjamuan adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang begitu kudus dan mulia. Maka kita harus menyambutnya dengan hati yang bersih, suci, dan murni. Oleh karena itu, terimalah sabdanya yang akan kita renungkan bersama-sama saat ini. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Warga jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, para bapak, ibu, saudara-saudari, dan juga anak-anakku yang terkasih, kita diundang oleh Tuhan untuk masuk di dalam perjamuan kudusnya. Momen perjamuan kudus adalah momen di mana kita mengingat pengorbanan Tuhan yang didasarkan pada kasih-Nya bagi kita.
Banyak orang hari-hari ini egois dan hanya mementingkan dirinya sendiri, kelompoknya sendiri, dan mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Tetapi lewat karya pengorbanan Tuhan Yesus, kita disadarkan bahwa kasih Tuhan bukan hanya untuk kita miliki sendiri, tetapi juga untuk kita bagikan kepada mereka yang tertindas, yang terlupakan, yang terabaikan, mereka yang hina, dan mereka yang terkungkung di dalam dosa dan kegelapan. Kepada merekalah Injil dan kasih Tuhan harus diberitakan. Undangan perjamuan kudus adalah undangan dari Tuhan juga untuk kita, agar kita tidak hanya menerima berkat untuk diri kita sendiri, tetapi kita bagikan, kita sampaikan, kita wartakan kepada dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sebelum kita bersama-sama untuk memasuki saat teduh, marilah kita menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Dan apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Kita harus terus mengingat bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang terkasih, marilah kita merenungkan pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan kita mengambil waktu teduh sejenak. Waktu teduh bagi kita. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk pengorbanan putramu Tuhan Yesus yang menyelamatkan kami orang-orang berdosa ini, yang sungguh-sungguh sebenarnya tidak layak untuk menerima karunia penyelamatan dari Engkau. Oleh karena itu ya Tuhan, berikanlah kami hati yang baru untuk senantiasa taat akan firman-Mu, menjaga kesucian dan kekudusan hidup kami. Bagi segenap warga jemaat, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, serta anak-anakku yang terkasih, yang memiliki tekad serta kerinduan untuk mengikuti, menerima pelayanan sakramen perjamuan pada ibadah hari Minggu 6 Desember 2020, silahkan engkau menaruh tangan kananmu di dadamu. Ya Bapa, engkau melihat setiap anak-anakmu yang menaruh tangan kanannya di dada sebagai lambang kesediaan untuk mengikuti, menerima pelayanan sakramen perjamuan kudus, yaitu makan roti dan anggur perjamuan, tubuh dan darah Kristus. Maka ya Tuhan, kuatkanlah tekad kami untuk senantiasa hidup sesuai dengan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Jauhkanlah kami dari dosa, berikanlah kami kekuatan untuk melawan godaan, pengaruh, dan rayuan si iblis dan si jahat. Tetapi berikanlah kepada kami ya Tuhan, hidup yang sungguh-sungguh untuk memuliakan nama-Mu lewat pikiran kami, perkataan, dan perbuatan kami. Bapa, berkati setiap keluarga dan rumah tangga
yang pada hari Minggu yang akan datang mempersiapkan segala sesuatunya untuk sakramen perjamuan. Demikian pula Majelis Gereja Kristen Jawa Welar, Tuhan berkati dengan hikmat dan urapan Roh Kudus untuk dapat melayankan dengan sebaik-baiknya. Ampunilah ya Tuhan segala dosa-dosa kami, sebab hanya Engkaulah Allah yang penuh kasih dan ampunan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, selamat mempersiapkan diri. Tuhan Yesus memberkati.